Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, ada apa Mira? Ayo masuk. Ini Bu, hari ini kan kita belajar mata pelajaran prakarya tentang materi proses produksi kerajinan bahan keras dan Mira kurang paham untuk materi ini. Kalau begitu, kita simak aja video pembelajaran ini ya nak. Baik Bu. Penjelasan materi pada hari ini yaitu tentang proses produksi kerajinan bahan keras. Adapun proses produksi kerajinan bahan keras, yang pertama membuat rancangan, yang kedua menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, membuat benda sesuai rancangan. Yang keempat, tahap penyelesaian. Proses produksi kerajinan bahan keras alam untuk kerajinan kayu. Bahan kerajinan kayu, bahan utamanya tentu adalah kayu. Kayu harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Kemudian alat kerajinan kayu. Untuk alat yang digunakan tentu harus disesuaikan dengan rancangan kerajinan yang dibuat. Contoh alatnya bisa pahat, amplas, gergaji kayu, mesin bubut, dan lain sebagainya. Kemudian proses kerajinan kayu. Yang pertama menyiapkan pola, yang kedua menempel pola pada papan yang sudah disiapkan, yang ketiga menyekrol atau kerawangan, yang keempat memahat awal, yang kelima memahat bagian dasaran, yang keenam membentuk ukiran, yang ketujuh memberi benangan pada motif, yang kedelapan mengamplas atau menghaluskan, dan tahap yang terakhir yaitu tahap finishing. Ini adalah gambar produk kerajinan dari kayu. Kemudian proses produksi kerajinan bahan keras alam yaitu bambu. Bahan kerajinan bambu yaitu memilih bambu yang halus dengan besaran sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi kering. Kemudian alat kerajinan bambu berupa gergaji, palu, meteran, bor, cat, dan lain sebagainya. Langkah-langkah pembuatan kerajinan bambu. Yang pertama, potong bambu sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang kedua, bambu dibelah menjadi dua dengan memanfaatkan bambu yang lebih besar. Kemudian, perhalus bambu dengan amplas atau gerinda. Yang ketiga, membuat pola pada bambu dengan menggunakan spidol atau pensil. Kemudian diukir dasar. Yang keempat, setelah diukir dasar, dilanjutkan dengan menghilangkan kulit bambu yang tidak terpakai. Yang kelima, agar hasilnya lebih mengkilap, tambahkan dengan vernis. Yang keenam yaitu tahap finishing. Ini contoh produk yang terbuat dari bambu. Kemudian kita lihat lagi proses produksi kerajinan bahan keras buatan. Kerajinan kaca. Bahan kerajinan kaca yaitu kaca datar dan kaca botol. Ini untuk alat kerajinan dari kaca. Kemudian kita lihat proses kerajinan kaca. Kerajinan kaca yang terbuat dari botol kaca. Yang pertama, buatlah desain awal menggunakan kertas. Kemudian hasil desain itu diprint dan ditransfer ke botol. Yang ketiga, botol kaca dicat putih dengan cat akrilik sebagai dasar. Yang keempat, salin hasil desain kertas ke botol dengan cara manual mengikuti pola pada desain. Kemudian yang kelima, mulailah melukis pada botol dengan cat warna akrilik. Ini gambar produk kerajinan dari kaca. Kemudian kita lihat lagi proses produksi kerajinan bahan keras buatan yaitu logam. Bahan kerajinan logam yaitu lembaran bahan logam misalnya aluminium, kuningan, tembaga, perak, dan lain sebagainya. Kemudian alat kerajinan logam. Jika kita menggunakan teknik cor, tentu alat yang digunakan adalah
cetakan lelehan logam, kemudian tungku pembakaran, alat untuk ukir logam, alat untuk dapat menghaluskan logam. Sedangkan menggunakan teknik tempa, maka alat yang digunanya itu alat tempa logam, misalnya seperti palu, tungku pembakaran, sarung tangan, alat untuk menghaluskan logam. Kemudian langkah-langkah pembuatan kerajinan logam. Jika dua dimensi, yang pertama kita harus membuat gambar desainnya dulu, kemudian gambarlah desain yang sudah jadi ditempelkan pada permukaan bahan logam yang dipakai adalah aluminium. Kemudian proses pada pembuatan sketsa pada media kriya logam, yaitu seperti aluminium dengan menggunakan ballpoint bekas, dengan cara menekan serta mengikuti garis kontur pada desain gambar yang sudah dibuat. Kemudian setelah gambar itu sudah terbentuk pada permukaan aluminium, kertasnya dicabut. Setelah itu pada permukaan aluminium pada bagian bawah dialasi dengan handuk kecil atau busa. Bagian atas ditekan-tekan sehingga objek gambar itu terbentuk menonjol keluar seperti relief. Jika 3 dimensi, teknik cetakan atau pengecoran. Caranya yaitu siapkan semua alat serta bahan yang akan dibutuhkan, kemudian membuat cetakan dasar dari bahan yang tidak mengikat logam. Yang ketiga itu setelah itu cetakan lilin dibungkus atau dilumuri tanah liat supaya cairan logam tersebut tidak keluar dari cetakan lilin. Kemudian logam sudah mencair, kemudian cairan logam itu dituangkan di dalam sebuah cetakan dasar yang sudah dibuat sebelumnya. Pada saat cairan dalam cetakan sudah mengeras atau padat, maka bahan logam itu dapat dikeluarkan dari cetakan. Setelah bahan logam itu terbentuk seperti bentuk yang diinginkan, maka bahan logam itu setelah dihaluskan supaya bentuk dan juga permukaannya tampak halus. Produk dari kerajinan logam. Nah, itulah penjelasan materi kita. Terima kasih. Nah, setelah mendengar video tadi, bagaimana Mira? Apakah udah paham sekarang? Sudah, Bu. Makasih ya, Bu, atas ilmunya. Iya, sama-sama, Nak.